di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOR. ...91,2 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Jakarta. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1400. Syiar Ramadan, siaran bersama RRI Jakarta dengan Lembaga Amil Zakat Nasional, Lasnas Dewan Dakwah. Ramadan, pulih dan bangkit bersama RRI. Syiar Ramadan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta, RRI Banten 94,9 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Senang sekali Binda Umar masih menemani Anda di program spesial Syiar Ramadan, siaran bersama RRI dan Lasnas Dewan Dakwah. Dan untuk hari ini edisi Kamis 14 April 2022 atau 12 Ramadan 1443 Hijriah. Saya tidak sendiri karena sudah hadir di studio bersama dengan Ustadz Agus Salim Esos Hafizahullah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Binda. Syukur alhamdulillah. Kita berjumpa hari ini di Syiar Ramadan dengan tema hari ini yaitu Sunnah-Sunnah Puasa Ramadan. Nah nanti pendengar akan ada sesi tanya jawab dengan Pak Ustadz. Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Pro 1 Jakarta dengan ketik nama serta domisili Anda lalu kirim di 0812 1234912. Nantinya di akhir Syiar Ramadan kami akan umumkan satu orang yang akan berhak mendapatkan hadiah tentunya dengan memberikan pertanyaan terbaik ya. Jadi pastikan nanti Anda bisa bergabung tentunya melalui WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar Lembaga Amil Zakat Lasnas Dewan Dakwah ini memiliki banyak program keagamaan dan kemanusiaan. Ada program dakwah sampai pedalaman dengan pengiriman para dai dan para guru ngaji ke berbagai pelosok negeri, program utama yatim dan duafa, program kenceleng masjid digital, program pengelolaan sedekah rutin, zakat dan wakaf. Nah di bulan suci Ramadan ini, mari bersama-sama senantiasa mengisi dengan kebaikan agar panen pahala di kemudian dengan menyalurkan zakat, wakaf maupun sedekah melalui Lasnas Dewan Dakwah. Dan Lasnas Dewan Dakwah ini resmi lembaganya, jelas dananya, transparan penyalurannya, berkah semuanya. Selengkapnya Anda bisa mengunjungi melalui website di lasnasdewandakwah.or.id. Sekali lagi kunjungi websitenya di lasnasdewandakwah.or.id. Dan tentunya untuk di kesempatan Syiar Ramadan kali ini dengan tema Sunnah-Sunnah Puasa Ramadan. Silakan Pak Ustadz pemaparannya. Terima kasih Mbak Binda atas waktunya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Para pendengar RRI yang budiman, alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita kesempatan peluang untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita sudah mengetahui bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat spesial karena di dalamnya Allah memberikan banyak sekali keutamaan-keutamaan. Di antaranya adalah kita diwajibkan oleh Allah sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita dengan kalimat yang sangat luar biasa, orang-orang yang beriman. Sehingga panggilan orang-orang beriman ini benar-benar
disematkan hanya mereka yang betul-betul mengimani Allah sepenuh hati, mengimani Allah sepenuhnya, kafah, keseluruhan tanpa terkecuali. Sehingga Allah memanggilnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana hal itu juga diwajibkan, disyariatkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Nah, endingnya adalah bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Para pendengar RRI yang budiman, tentunya di dalam bulan Ramadan, ketika kita menjalani puasa Ramadan, ada hal-hal yang harus kita lakukan yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa tips dan sunnah, mungkin ada 6 hal sunnah puasa Ramadan yang mesti kita senantiasa lakukan dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Kita mungkin sekarang sudah memasuki putaran Ramadan yang kedua. Putaran Ramadan yang pertama mungkin kita sudah lewati, sekarang kita memasuki 10 Ramadan yang kedua atau 10 putaran Ramadan yang kedua. Tentunya mungkin Ramadan putaran pertama masih banyak hal-hal yang kita belum maksimal lakukan. Maka di putaran Ramadan 10 yang kedua dan putaran Ramadan 10 yang ketiga harus kita maksimalkan dengan sebaik-baik mungkin, sehingga kita menjadi para alumni-alumni Ramadan dengan mendapatkan segala macam fadilah, keutamaan dan lain sebagainya. Ada 6 hal sunnah puasa Ramadan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita berpuasa Ramadan, kita melaksanakan sahur. Dengan sahur itu kita harus mengakhiri. Artinya sahur, makan sahur, ya diakhiri sahurnya. Ini adalah keutamaan atau sunnah yang pertama harus kita lakukan. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika sahur beliau mengakhiri sahurnya. Bagaimana ketika Rasulullah bersahur, ya 15 menit sebelum azan berkumandang, maka beliau sahur. Sahur itu tidak mesti harus makanan-makanan yang berat. Sahur apa saja, ya. Bisa mungkin dengan kurma, bisa mungkin dengan air putih. Artinya sahur walaupun sedikit, karena itu bagian daripada sunnah. Karena di dalam sahur juga sangat banyak sekali fadilah dan keberkahan. Karena memang sahur ini menjadi, ya, sunnah Nabi yang sangat ditekankan oleh umatnya. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, tasahharu fa inna fis sahur barokah. Maka sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah semakin kuat melaksanakan puasa. Ya, mengatakan bahwa Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa dengan sahur kita akan semakin bersemangat, ya, di dalam menjalani puasa, khususnya di bulan Ramadan. Makan sahur juga merupakan pembeda antara puasa kita dengan ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab, Ustadz? Ahlul kitab mereka adalah orang-orang Nasrani dan orang-orang yang Yahudi. Rasulullah mengatakan di dalam hadis sahih, ya, faslu ma bainas siyamina wasiyamu ahlul kitab, ya, aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya orang-orang ahlul kitab, ya, maksudnya ahlul kitab adalah orang-orang Nasrani dan Yahudi, yaitu di sahurnya. Nah, artinya bagi kaum muslimin, para pendengar yang budiman, ya, kita harus bersahur setiap hari, dan sunnahnya kita mengakhiri sahur kita sehingga kita mendapatkan fadilah sahur, ya, keberkahan di dalam sahur. Kita juga mendapatkan kekuatan ketika menjalani puasa Ramadan. Nah, sunnah yang kedua ketika menjalani puasa Ramadan adalah menyegerakan buka. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Di dalam hadis yang lain disebutkan, la tazalu ummati ala sunnati malam tantazir bi fitriha an-nujum. Ya, umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku selama tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa. Dan inilah yang ditiru oleh Rafidhah. Dan inilah yang ditiru oleh Rafidhah. Mereka meniru Yahudi dan Nasrani dalam berbuka puasa. Mereka baru berbuka ketika munculnya bintang. Ya, tetapi kita berbeda dengan mereka, orang-orang Rafidhah, para pemahaman Syiah, ya, orang-orang Nasrani dan Yahudi.
kita mendahului buka ketika telah terbenamnya matahari. Itu sunnah puasa Ramadan yang harus kita lakukan. Kemudian sunnah ketika menjalani puasa Ramadan yang ketiga adalah berbuka dengan kurma jika mudah diperoleh atau dengan air putih. Dalilnya adalah hadis yang disebutkan di atas dari Anas ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutab ya, rutabat qabla an yusall. Fa illam takun rutabat fa'ala samarat. Fa illam takun hasan hasawat mimma'i. Rasulullah SAW bersabda, biasanya berbuka dengan rutab. Rutab ini artinya adalah kurma basah sebelum menunaikan salat. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamar. Ya, tamar ini artinya apa? Kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Masya Allah. Kemudian sunnah yang keempat adalah berdoa ketika berbuka. Masya Allah. Perlu diketahui bersama bahwa ketika berbuka puasa adalah salah satu waktu terkabulnya doa. Nabi SAW bersabda, ya, salah satu la turaddu da'watahum ya, Rasulullah mengatakan bahwa ada 3 ya yang doanya itu tidak akan tidak dikabulkan. 3 yang doanya itu tidak dikabulkan. Yang pertama adalah doanya seorang imam yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua wasaim, doanya orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian doanya orang-orang yang dizalimi. Artinya sunnah ketika mau berbuka puasa kita harus berdoa kepada Allah. Apa saja doa yang menjadi hajat kita maka mintalah kepada Allah. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan pengabulan, kemudian memberikan kebaikan dari setiap doa-doa kita. Kemudian yang kelima sunnahnya adalah memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajri." Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa. Masya Allah. Kita di bulan Ramadan ini sama-sama berpuasa, diminta pula oleh Allah melalui lisan Nabi untuk saling berbagi, saling bersedekah. Ketika orang ingin berbuka puasa tentu ada orang-orang yang sulit mendapatkan makanan. Maka dianjurkan kepada kita, disunnahkan kepada kita untuk saling berbagi. Apalagi mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Kemudian sunnah yang keenam adalah lebih banyak berderma dan beribadah di bulan Ramadan. Karena memang Ramadan adalah momentum yang sangat luar biasa untuk kita rajin berderma atau bersedekah. Rasulullah SAW ya orang yang sangat gemar bersedekah. Tetapi ketika beliau mendapati Ramadan, beliau semakin gemar bersedekah. Maka kita sebagai umatnya harus senantiasa mengikuti jejak apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula ketika datang bulan Ramadan, kita harus semakin giat di dalam beribadah, menjalani ya tarawih, kemudian sholat witir, kemudian bersodakoh, tilawatil Quran. Karena memang di bulan Ramadan seluruh amal soleh Allah lipat gandakan. Apalagi di bulan Ramadan ya, bulan yang Allah di situ menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Mungkin di Ramadan ini ayo kita kejar berbagai macam amal soleh, di antara mungkin tilawah. Mari minimal kita harus bisa menghatamkan 30 juz ya. Kalau tidak bisa mungkin setengah dari Al-Quran. Kalau mungkin tidak bisa sepertiganya. Artinya kita terus berupaya, berusaha, berikhtiar secara disiplin untuk menjadikan momentum Ramadan semakin baik. Karena memang banyak sekali orang-orang yang tidak memahami bahwa Ramadan ini banyak sekali fadilahnya. Rasulullah pernah bersabda ya, mengaminkan doanya malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril ya berdoa kepada Allah, celakalah rogima'an furajulin ya, ja'alaihi Ramadan falam yukfar lahu. Kata malaikat Jibril, ya, celakalah orang yang datang padanya Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Kemudian Rasulullah sebagai manusia atau makhluk yang paling sempurna mengaminkan. Semoga kita tidak termasuk dari doa malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah.
Baik, terima kasih Pak Ustadz. Demikian ya tadi yang sudah disampaikan pemaparan dari Pak Ustadz, dan tentunya setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan pendengar di 0812-1234-912. Ketik nama dan juga domisili Anda. Dan nanti di akhir syiar Ramadan kita akan umumkan satu orang yang beruntung mendapatkan bingkisan menarik tentunya. Jadi silakan Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda. Dan untuk syiar Ramadan hari ini tentunya dirilai di 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta, 94,9 FM RRI Banten, dan 88,8 FM RRI Labuan Banten, dan streaming melalui RRI Net, aplikasi RRI Playgo yang bisa Anda akses melalui Google Play Store dan juga App Store. Dan jangan kemana-mana pendengar, kami masih akan kembali lagi tentunya di syiar Ramadan ya untuk hari ini, dan masih juga bersama dengan narasumber kami yaitu Ustadz Agus Salim Esos Hafizahullah. Tetap bersama kami di siaran bersama RRI dan Lasnas Dewan Dakwah. Anda masih bersama syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan pengampunan. Dengan segala kebaikannya, semoga puasa menjadikan Indonesia semakin harmoni dengan keberagamannya. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Kembali lagi masih bersama dengan saya Binda Umar, dan juga masih bersama dengan Ustadz Agus Salim Esos Hafizahullah. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung melalui telepon ya di 0213440696 atau di 3441499. Silakan Anda juga boleh bergabung, seperti sudah ada yang bergabung ini Pak Ustadz. Iya Mbak Mina. Di sore hari ini kita sapa di line telepon ada Bu Ria di Tebet, Jakarta. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Bu Ria. Halo. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Winda ya. Iya, Presentasinya betul. di sana. Assalamualaikum Pak Ustadz Agus Salim. Waalaikumsalam Ibu. Salam sehat buat Pak Ustadz. Selalu Amin. saya kita lihatnya juga dilihat RRI Net, tanpa pun belum kena jabat tangan buat Bapak Masya Ustadz ya. Allah. Sehat segantengnya Bapak Ustadz Agus Salim. Iya. Pak Ustadz, ini saya mau tanya Pak Ustadz ini ya. Iya. Kadang-kadang sunnah itu, amalan sunnah kan ada yang 10, ada yang 17. Nah, kalau di amalan sunnah yang menambah 10 itu, kalau nggak diwajibkan 10 itu gimana Pak Ustadz gitu? Yang sunnah yang 10 yang ini apa? Yang kayak yang sunnah 10 itu yang seperti apa yang Pak Ustadz melaksanakan sahur gitu. Kita kalau kan nggak tiap makan, terus mengenjarakan buka, kadang-kadang buka nggak tepat gitu, kadang lewat gitu. Terus bagaimana ini tidak terlaksana seperti ini gimana? Terus Jika tidak terlaksana begitu ya. Satu lagi Mbak Winda. Sunnah puasa Ramadan Rumaiso itu apa sih Pak Ustadz? Kan ada Rumaiso ya Pak Ustadz ya. Sunnah itu seperti apa yang dimaksud dengan sunnah Rumaiso itu? Rumaiso Dua apa pertanyaan itu, Pak Ustadz? itu. Ada Rumaiso ya Pak Ustadz ya, Rumaiso. Ada kan sunnah puasa Ramadan Rumaiso di situ. Saya ingin tahu Pak Ustadz. Itu saja dua pertanyaan Pak Baik, Ustadz. itu saja ya. Mbak Winda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ria di Tebet, silakan Pak Ustadz bisa dijawab. Iya, pertama, bagaimana kalau kita tidak bisa menjalankan sunnah-sunnah ketika melaksanakan puasa Ramadan? Ya, sebaiknya kita berupaya agar bagaimana bisa mendapatkan apa yang dilakukan oleh Nabi, karena sunnah itu artinya adalah contoh. Nah, kalau kita tidak mencontoh Nabi, maka banyak hal-hal yang kemudian tidak kita dapatkan, diantaranya keberkahan, kebaikan dan lain sebagainya. Contohnya misalkan ketika kita tidak mengikuti sunnah Nabi berupa Nabi itu sahur ketika berpuasa, nah sayang sekali. Padahal sahur itu manfaatnya banyak. Pertama, membuat kita jadi semangat ketika menjalani ibadah puasa. Kemudian yang kedua, dia membedakan antara kita puasa dengan puasanya orang-orang ahlul kitab,
ya di dalam sini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian dengan sahur pula ya membuat puasa kita jadi semakin berkah, karena memang di dalam sahur itu kata Rasulullah terdapat keberkahan. Itu mungkin misalkan contohnya sahur. Yang lain misalkan sunnah di dalam berpuasa tilawatil Quran, atau kemudian berbuka, mensegerakan berbuka, maka bagus sekali. Ya, berbuka itu ya adalah bagian daripada sunnah Nabi. Ya, ketika tiba waktu berbuka, kita minum, kemudian kita berdoa, dhahabat dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah, maka masya Allah kita mendapatkan kebaikan karena mengikuti sunnah Nabi. Kalau ternyata tidak bisa dengan berbuka harus air putih atau dengan kurma, apa saja yang bisa membatalkan puasa kita? Artinya begitu tiba waktu terbenam matahari, ya azan berkumandang misalkan, maka segerakanlah berbuka walaupun dengan air putih saja. Kalau misalkan tidak adanya misalkan susu dengan madu, kata Rasulullah dahulukan madu. Mungkin itu untuk yang pertama. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua tadi Rumaiso apa ya Rumaiso? Sepertinya agak kurang jelas ya tadi ya dari makna tersebut. Itu untuk yang ya. pertama. Baik, dan ini ada juga yang sudah bergabung Pak Ustadz di WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta. Ada Ardi di Tangerang yang bilang katanya bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, lebih baik itikaf berjamaah di masjid pada 10 hari terakhir atau dari awal bulan Pak Ustadz, mengingat Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir. Silakan Pak Ustadz. Sesungguhnya di diri pada Rasulullah itu terdapat kesempurnaan, sehingga kesempurnaan yang ada pada diri Rasulullah ini menjadi keharusan bagi kita untuk meniru setiap amal perbuatan beliau. Nah, kita kembali ke apakah lebih baik kita beriktikaf di 10 Ramadan terakhir atau di putaran puasa yang ketiga, ya, atau sebelumnya. Ya, kalau kata Rasulullah tuh sebelumnya itu Mbak Binda, Rasulullah itu sempat diberitahu dan sempat tahu kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Namun seiring berjalan waktu Allah membuat Rasulullah itu lupa, sehingga dengan lupanya Rasulullah mengatakan atau bersabda bahwa kita diminta untuk i'tikaf di hari-hari ganjil di 10 hari Ramadan terakhir. Nah, dengan begitulah itu menjadi sebuah keharusan buat kita. Kalau ditanya mana lebih afdol, maka afdolnya itu ya kita manfaatkan setiap malam untuk beriktikaf di masjid. Tetapi kalau ternyata tidak bisa, minimal 10 hari terakhir. Karena memang di 10 hari terakhir itu terdapat malam yang sangat mulia, namanya malam Lailatul Qadar. Karena memang di malam Lailatul Qadar itu Masya Allah, ya, ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, ya kita seperti beribadah seakan 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu kalau diakumulasikan, kalau menjadi tahun sekitar 80 tahun. Umur kita mungkin tidak sampai 80 tahun. Tetapi begitu kita beribadah dan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka kita sama halnya seperti beribadah seakan-akan 1000 bulan atau 80 tahun. Begitu mungkin Mbak Rinda. Iya, baik. Dan semoga sudah bisa menjawab Mas Ardi. Dan juga ada yang bergabung dari Dinda di Bogor. Ada Bu Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan yang berpuasa seharian tapi amalan sunnah berbuka lupa diucapkan? Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Silakan. Iya, amalan sunnah berbuka dilupakan. Berbuka ini sekali lagi adalah bagian daripada keharusan setelah kita berpuasa dari mulai fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Di antara sunnahnya tadi kami sudah sampaikan bahwa disunahkan untuk menyegerakannya dengan berbuka, meminum air putih, kemudian kurma, rutob, ya. Kemudian ketika kita meninggalkan sunnah ini, maka kita kehilangan fadilah dan keberkahan mengikuti sunnah Nabi, ya, kehilangan keberkahan dan mengurangi fadilah ketika kita mengikuti sunnah Nabi. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa mengikuti sunnah Nabi tadi, Ustadz? Ya, artinya puasa kita yang harusnya hari itu bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, ya, pahala yang banyak gitu ya, karena kewajiban kita sebagai seorang hamba melaksanakan perintah Allah yang telah tertulis di dalam Al-Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kemudian
terlepas kita menjalani kewajiban Allah, kita juga mendapatkan pahala lantaran kita mengikuti sunnah Nabi. Karena memang Masya Allah, setiap umat yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi, pasti hidupnya tidak pernah salah, pasti hidupnya selalu tenang. Apalagi mereka-mereka yang melaksanakan bulan suci Ramadan, ya mengikuti sunnah-sunnahnya. Seperti misalkan mau berbuka tadi. Kalau misalkan tidak bisa, ya maka lakukanlah sebisa yang kita mampu, karena memang di dalam Islam juga tidak memberatkan ketika melakukan sebuah kebaikan, amal soleh. Begitu Mbak Binda. Iya, baik. Lalu ada juga yang bergabung dari Vika di Jakarta Pusat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bolehkah tidur lagi Pak Ustadz setelah sahur dan sholat subuh? Namun tidurnya bisa sesekali beberapa jam dalam selama puasa. Nah ini bagaimana baiknya Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, memang sekarang ini khususnya di masyarakat banyak sekali ya yang ketika setelah sahur mereka kemudian tidur lagi atau memang tertidur. Mengapa? Karena memang sahurnya itu tidak diakhirkan. Ketika sahur itu diakhirkan minimal 15 menit sebelum fajar atau sebelum azan berkumandang, maka 15 menit sebelum adzan itu kita manfaatkan buat sahur, insya Allah kita tidak tertidur lagi. Karena memang dari segi agama dianjurkan supaya kita sahurnya diakhirkan. Kemudian dari sisi kesehatan juga, ya itu kurang baik kalau setelah sahur kemudian kita langsung tidur atau ketiduran. Maka upaya yang harus dilakukan oleh kita adalah bagaimana caranya kita mengakhiri sahur supaya kita mendapatkan fadilahnya, ya sunnah, kemudian keberkahan, kemudian kita juga tidak mudah sakit lantaran badan ini mengikuti tata cara yang benar. Begitu mungkin Mbak Binda. Baik, ada juga yang bergabung, ini ada Robi di Bogor. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya bagaimana jika kita punya hutang puasa di Ramadan dan belum menggantinya pada saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba. Nah ini seperti apa sebenarnya Pak Ustadz? Silakan. Kalau kita belum mengganti hutang di Ramadan yang lalu, ya hutang tetaplah hutang ya. Artinya itu harus kita ganti. Iya. Misalkan ternyata kita belum sempat mengganti lantaran kita belum menyempatkan untuk mengganti di Ramadan, tahu-tahu sudah Ramadan lagi, maka kita harus mengingat betul kapan berapa kali. Kalau misalkan tidak ingat, maka setelah Ramadan berlalu, ya kita coba melakukan puasa-puasa sunnah Senin Kamis dalam rangka niat untuk mengganti puasa-puasa yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu berapa hari. Kalau misalkan kita ingat, mungkin bisa kita hitung misalkan selama Ramadan tahun lalu kita 10 atau 1 pekan kita tidak berpuasa Ustaz, karena satu dan lain hal atau mungkin sakit sehingga kita Ramadan ke depan tidak sempat. Akhirnya setelah Ramadan itu berlalu maka digantilah. Misalkan niatnya Senin ya, atau Kamis ya kita berpuasa, orang puasa sunnah kita niat puasa untuk mengganti puasa Ramadan yang kita tinggalkan. Insya Allah itu akan menjadi kebaikan di hadapan Allah insya Allah. Baik, ada juga yang bergabung Pak Ustadz, ada Yudi di Cikarang. Assalamualaikum Pak Ustadz, ketika kita berpuasa menuju ke suatu tempat di luar negeri, apakah kita boleh membatalkan puasa karena dianggap musafir? Atau kita mengikuti waktu buka negara yang kita tuju, contohnya misalnya kita ke Malaysia. Nah ini seperti apa Pak Ustadz, silakan. Iya, Masya Allah, Allah telah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa berpuasa wajib bagi setiap mukmin, setiap orang-orang yang beriman. Nah, kemudian bagaimana bagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang bersafar, orang-orang yang mendapatkan keringanan-keringanan, maka kita lihat apakah kemudian safarnya itu membuat puasanya itu berat. Kalau ternyata safarnya seseorang atau berpergiannya seseorang ya sambil dia berpuasa dan itu tidak memberatkan, maka ahsannya atau afdolnya dia berpuasa. Tetapi kalau ternyata safarnya dengan dia dalam keadaan berpuasa membuat dia berat atau malah khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka afdolnya dia tidak berpuasa, tetapi dia harus menggantinya di waktu yang lain setelah Ramadan itu berlalu. Baik. Begitu wallahu a'lam. Iya.
Dan ini cukup banyak juga pendengar yang ikut turut serta bertanya Pak Ustadz, seperti ada yang dari Pekalongan, Jawa Tengah. Iya. Ini mendengarkan via streaming. Ada Pak Sudibyo, Assalamualaikum, syiar Ramadan katanya. Pak Ustadz Agus Salim, saya ingin bertanya, kegiatan sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu apa saja? Kalau tidur di bulan suci Ramadan itu termasuk sunnah atau bukan? Serta kalau kita makan buah kurma di saat mau berbuka itu termasuk apa? Apa yang membedakan antara sunnah puasa dan rukun puasa Ramadan katanya? Sekian, terima kasih. Iya, Masya Allah. Baik, silakan Pak Ustadz. Iya, tidur di waktu puasa apakah bagian dari sunnah? Ya, kalau tidur ada memang sunnahnya. Misalkan qailulah, qilu inna syaitana la yakil. Tidur sianglah kalian karena sesungguhnya syaitan itu tidak tidur. Ya, khususnya di bulan Ramadan, mari kita isi waktu-waktu kita itu dengan banyak kebaikan-kebaikan dan ibadah-ibadah, karena memang Ramadan ini Allah sudah khususkan dari 12 bulan ya. Ada 1 bulan yang Allah khususkan, mungkin 11 bulan ini kita banyak berbuat kesalahan ya, berbanyak berbuat dosa, sehingga Allah memberikan kita ya 1 momentum bulan agar kita memperbanyak meminta ampun kepada Allah, kemudian memperbanyak amal soleh. Mari kita isi waktu ini untuk banyak beribadah, malah bukan untuk banyak tidur gitu ya. Karena memang tidur tidak dibenarkan. Kalau misalkan sunnah di bulan Ramadan adalah memperbanyak niyamun, tidur, salah. Ini kurang tepat. Tetapi kalau kita tidur di waktu-waktu yang tepat, misalkan qilu inna syaitana la yakil, tidur sianglah kalian karena memang sesungguhnya setan itu tidak tidur siang. Nah, ini boleh dalam rangka setelah kita istirahat sejenak beberapa menit, kemudian kita terbangun, kita menjadi fresh kembali ya. Kita menjadi semangat untuk beribadah. Kemudian kita isilah waktu-waktu kita untuk beribadah. Jadi afdolnya, ahsannya kita isi bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak tilawah, ya, zikir, kemudian beribadah dan yang lainnya. Baik. Kemudian untuk yang tadi pertanyaannya apa ya? Yang pertanyaan kedua dan ketiganya apa tadi? Oh, ini yang dari Pak Sudibyo tadi terkait mengenai kalau makan buah kurma di saat berbuka termasuk apa, dan apa yang membedakan antara sunnah puasa dan rukun puasa Ramadan, Pak Ustadz? Iya, kalau rukun puasa jelas ya, rukun puasa itu arkan ya, arkan min ruk. Puasa itu kan memang rukunnya adalah bagaimana kita menjalaninya di bulan Ramadan ya. Niatnya juga untuk menjalani puasa Ramadan. Kalau misalkan puasa sunnah ya, kita niatnya itu ketika misalkan pagi ternyata kita lihat tidak ada makanan di rumah, baru kita berniat puasa di hari itu ya, itu puasa sunnah. Tetapi kalau puasa Ramadan ya, puasa yang diwajibkan oleh Allah, kita sudah dari malam berniat ya. Ada ulama yang mengatakan dari malam berniat, kemudian ketika mau sahur dan mau fajar kita harus berniat kembali bahwa kita ingin melaksanakan puasa Ramadan. Agar apa? Agar niat yang benar itu akan mengantarkan pada amal yang diterima. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, puasa berbuka dengan kurma. Ya, memang sunnah Nabi adalah ketika berbuka puasa beliau menggunakan kurma. Bisa dengan kurma yang basah ya, bisa juga kalau tidak ada dengan kurma yang kering. Kalaulah ternyata keduanya sulit didapatkan atau karena tidak ada, ya boleh juga kita berbuka puasa sunnahnya dengan air putih saja. Insya Allah itu juga bagian daripada sunnah Nabi. Yang jelas bagaimana kita beribadah, melakukan amal soleh, ya, kita mampu dan tidak memberatkan. Baik. Iya, dan untuk menutup juga di syiar Ramadan kali ini, silakan pesan sesuai dengan tema kita, Pak Ustadz, bisa disampaikan kepada pendengar. Iya, para pendengar yang budiman Radio RRI, ya itu tadi kita sudah sampaikan bahwa Ramadan adalah momentum ya sangat luar biasa bagi setiap orang-orang yang beriman. Para salafus soleh, para ulama-ulama terdahulu, mereka ketika setengah tahun sebelum datangnya Ramadan, mereka menangis berdoa untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ketika Ramadan itu telah berlalu ya, para ulama-ulama, para orang-orang terdahulu, mereka berdoa kepada Allah agar kiranya Allah menerima amal soleh dan ibadah yang mereka lakukan selama bulan puasa. Nah, kita sekarang berada di momentum Ramadan itu, mari kita manfaatkan bulan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin. Karena memang kalau bukan sekarang kita manfaatkan, belum tentu Allah memberikan peluang itu di Ramadan yang akan datang. Kita tidak ingin termasuk dari doanya malaikat Jibril, malaikat sebaik-baik malaikat, kemudian kita tidak mau juga diaminkan oleh
manusia atau makhluk yang paling sempurna Rasulullah. Apa itu doanya tadi? Kami sudah sampaikan, roghima anfu rajulin ya ja'alaihi Ramadan falam yukfar lahu. Betapa rugilah ya, celakalah orang-orang yang ketika datang Ramadan padanya tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Maka mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk penghapusan dosa-dosa yang kita lakukan, sekaligus untuk menambah amal soleh yang bekal kita di akhirat kelak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan untuk Anda juga pendengar yang sudah bergabung ya di WhatsApp Pro 1 Jakarta tadi menyampaikan pertanyaan, dan kami juga sudah memilih ya satu pemenang untuk di hari ini ya di Syiar Ramadan yang memberikan pertanyaan terbaik. Selamat untuk Ibu Dinda di Bogor ya, nanti akan mendapatkan bingkisan dari kami. Dan tentunya untuk Anda yang belum beruntung, tenang saja, jangan patah semangat karena kami selalu hadir ya selama bulan Ramadan di spesial program Syiar Ramadan. Dan seperti diketahui pendengar, di mana Lembaga Amil Zakat Lasnas Dewan Dakwah ini memiliki banyak program keagamaan dan kemanusiaan. Ada program dakwah sampai pedalaman dengan pengiriman para dai dan para guru ngaji ke berbagai pelosok negeri, program untuk yatim dan duafa, program kenceleng masjid digital, program pengelolaan sedekah, rutin zakat dan wakaf ya. Dan di bulan suci Ramadan ini mari bersama-sama senantiasa mengisi dengan kebaikan agar panen pahala di kemudian dengan menyalurkan zakat, wakaf maupun sedekah melalui Lasnas Dewan Dakwah. Dan Lasnas Dewan Dakwah resmi lembaganya, jelas dananya, transparan penyalurannya, berkah semuanya. Selengkapnya Anda bisa mengunjungi website di lasnasdewandakwah.or.id. Sekali lagi kunjungi websitenya di lasnasdewandakwah.or.id. Dan selamat sekali lagi untuk Anda pemenang yang berhak mendapatkan koleksi dari House of Elmar, bingkisan dari Ibu Penny Marsetio, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Pinkan Indonesia, serta kenang-kenangan dari Lasnas Dewan Dakwah. Pak Ustadz, terima kasih banyak waktunya untuk Pro 1 RRI Jakarta hari ini. Salam sehat, mudah-mudahan kita lancar terus sampai di berbuka nanti ya Pak Ustadz. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar untuk Syiar Ramadan bersama dengan Ustadz Agus Salim Esos Hafizahullah. Dan setelah ini kami masih menemani Anda, tetap bersama kami di Lintas Jakarta Sore. Demikian Syiar Ramadan RRI Jakarta bersama Lembaga Amil Zakat Nasional Lasnas Dewan Dakwah, disiarkan di Pro 1 91,2 FM, Pro 4 92,8 FM, RRI Banten 94,9 FM. Ramadan, pulih dan bangkit bersama RRI.